Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis eh, ingin membahas soal efek bakar terhadap oli ya. Efek, sorry, eh, kemampuan tahan panas terhadap efeknya dipakai di oli mesin. Tapi sebelum itu penulis mau cerita dulu. Penulis sekarang sedang pakai oli Castrol GPS. Ini olinya termasuk licin ya. Licin, di RPM rendah suara kasarnya nggak sekasar oli grup 2 yang lain. Apalagi Castrol GPS itu adalah synthetic base, jadi halus ya. Cuma sayangnya sekarang penulis terpaksa harus mencampurkan olinya dengan sado revitalizan dan pimoli ya. Jadi penulis campurkan dulu sado revitalizannya ke pimoli, terus baru penulis campurkan ke oli mesin. Sebelum dicampurkan ini penulis sudah pakai 11 km, dipakai boncengan. Impresi pertama ketika pakai oli Castrol GPS itu adalah sentakan jadi muncul, terus licin ya, licin. Jadi hanya dengan pemakaian 11 km tersebut penulis sudah merasakan bahwa memang Castrol GPS itu pantas disebut oli yang berkualitas. Sayangnya sudah nggak diproduksi lagi karena ya oli-oli sekarang sudah nggak pakai sintetik lagi, sudah mulai menghilangkan PAO-nya. Sementara yang Castrol GPS itu ya menurut penulis contoh oli terbaiknya Castrol ya zaman dulu. Dulu penulis coba Castrol, semua Castrol. Zaman itu baru pertama kalinya muncul Castrol Go ya. Tapi penulis pakai semua, Castrol Power, Castrol Active, Castrol Go. Sebelumnya penulis sudah coba Castrol GPS. Dibanding Castrol GPS, Castrol Power One, aduh, gak ada apa-apa nih lah ya. Ini penulis ngomong dari sisi umur pemakaian dan kasar halusnya suara mesin ya. Dari dulu penulis kalau ganti oli acuannya kasar halus suara mesin. Castrol GPS dipakai 6 bulan oke aja, sampai warnanya hitam banget, tapi enak, halus saya. Gantinya juga bukan karena suara mesin sudah nggak halus ya, tapi apa ya, lupa, tapi ya pengen ganti aja lah. Udah 6 bulan soalnya. Dan penulis nyoba itu sambil boncengan jalan maksimal 60 mungkin ya, itu kerasa ya kualitasnya emang beda ya. Amsoil signature ada lewat. Cuma sayang penulis kok kemarin itu ngerasakan suara mesin kok wis klotak-klotak nemen ya. Jadi penulis itu kan sebelumnya ya suara mesin udah klotak-klotak, itu pengen coba penulis perbaiki pakai Sky Formula EP. Tapi apa jadinya? Cuma memperkental aja, ternyata Sky Formula EP itu nggak merestorasi. Lawang untuk melicinkan aja enggak loh ya. Habis dipakai kencang nggak makin halus. Padahal harusnya kalau aditif mengandung oli MODTC ya harusnya makin halus kan, kayak modul multi power, kayak Amsoil signature, kayak apalagi itu.
lupa. Yang jelas Sky Formula EP nggak makin halus waktu dipakai ngebut, nggak makin halus juga saat dipakai stasioner. Kalau Astrol GPS ini ada efek makin halus di RPM rendahnya. Untuk RPM tinggi nggak tahu ya. Tapi karena ya suara mesin menurut penulis sudah ya, daripada nanti harus ganti banyak, wis penulis pakailah wis satu revitalizannya. Ya jadinya ya agak rancu nih. Efek dari satu revitalizan itu adalah mengurangi engine brake, membuat kalau dipakai jalan begini nih kompresi kayak makin lama makin padat. Terus ya suara kelotekan mesin makin berkurang. Ini tarikan mesin makin tegas. Terus minyak gorengnya ya walau sedikit ya, penulis pakai botol kecil 100 ml kali ya, itu ya makin licin atas bawah kan kalau minyak goreng cirinya bimoli. Jadi ya entah penulis bisa menilai atau enggak. Yang jelas baik satu revitalizan atau minyak goreng nggak membuat mesin suaranya makin halus setelah dipakai ngebut. Ini lihat apakah jadi makin halus setelah dipakai ngebut. Sayang ini efeknya agak terkaburkan oleh hebatnya apa jenisnya nano energizer dan bimoli ya. Loh, tarikannya enak loh, nyolok gitu ya. Enak tuh tarikannya. Saya muter lagi, ini harusnya tes top speed ini ya, minim bisa tahu lah. Iya, ini harusnya jadi event kangenan dengan Castrol GPS, tapi iya karena kondisi mesin ya. Iya, mesin lebih penting kan ya. Kali kalau namanya bearing macem-macem itu karena obatnya kan ya. Masa ganti bearing lah ya entek akeh kok. Yang jelas pakai Castrol GPS ini tenaga nggak berkurang banyak ya. Oh iya, penulis lupa, pakai Shadow Revitalizan itu bakal mengurangi tenaga ya, tapi ini karena Castrolnya nggak banyak mengurangi tenaga, jadinya tenaga masih positif lah. Rasanya masih ada keluarnya ya. Coba nggak pakai satu revitalizan mungkin makin lega lagi tenaganya. Tapi ya sudahlah, ini aja sudah enak banget tarikannya. Iya ya, enak kok. Ya, ringan lah. Tadi berapa? 115. Mungkin kalau ada slip streaming lagi ya 116 bisa itu ya. Oh iya, penulis ini bensinnya Pertamax pakai campuran
larutan apa jenenge, Palmvita. Nih, pakai larutan Palmvita white fat ya, apa jenenge, shortening Palmvita white fat. Dari sisi tenaga penulis gak banyak tahu, tapi yang jelas kayaknya mengurangi fuel dilution ya, karena warna oli mobil super itu ketika di train kayaknya lebih bening daripada motul multi power ya, kalau beda sedikit. Mobil super penulis train di 310 km, mobil multi power di 400 berapa itu, beda dikit, tapi warnanya mobil super masih termasuk sangat bening ya. Kencang juga ya grafit ini. Wah, mobil apaan ini, nggak bisa belok tenang ya, nggak bisa belok kalem. Kalau gitu sudah berdasarkan kebiasaan ya. Entahlah ini akselerasinya termasuk enak apa enggak ini, nggak tahu nulis. Rasanya sih enak ya. Wes itu dulu, sekarang ke topik yang mau terus bahas gitu ya, apa jenenge, efek bakar-bakar gitu ya. Jadi ada yang ngomong bahwa harusnya memang uji oli itu dengan digesek, karena kalau dipanasi nggak menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Jadi ada yang ngomong gini di bahasan penulis soal oli apa jenenge, Sinexo dan apa bus. Sinexo dan bus ini punya kelemahan ya, dia demonya hebat ya, dibakar gitu nggak hitam olinya, masih tetap aja, bahkan sampai mendidih pun ya itu sih tetap putih. Tapi ketika dipakai di motor, ada penulis contoh 2, yang satu apa jenenge, GSX R150 3000 km hitam ya di train. Jadi oli bus ya, oli bus, nggak ada contoh oli Sinexo. Jadi oli, waduh enak banget tarikannya, enak banget. Jadi oli Sinexo nggak ada contohnya ya. Kebanyakan review itu cuma ngisi lagi buka oli Sinexo, terus unboxing, terus habis itu menuangkan oli Sinexo-nya ke kendaraannya. Tapi review setelahnya nggak ada.
Aduh, ini kayaknya semuanya ini promo ya, apa dibayari mungkin ya. Ini loh cobaan oli ini. Jadi dia nyobanya waktu makainya toh, waktu ngedrainnya nggak ditunjukkan, repot. Dan emang ya, yang dari bus juga yang apa nunjukkan ngedrain itu bukan vlogger profesional ya, tapi user. Dia beli sendiri, nyoba sendiri. Yang Vario gitu, yang GSX 150R gitu. GSX R 150 gitu. Jadi emang anu ya. Emang apa jenenge? Wah, macet. Emang kalau review lebih netral itu lebih baik ke yang nggak profesional ya, karena lebih objektif. Sampai saat ngedrainnya juga ditunjukkan. Kalau yang profesional nggak ngedrainnya nggak ditunjukkan ya. Ya dari ngedrain itu yang GSX 150 menunjukkan olinya udah hitam di 3000 km. Entah terus nggak tahu itu motornya yang melakukan itu memang kalau 3000 km hitam juga atau enggak. Tapi dari omongannya kayaknya nggak beda dari oli-oli lain, hitam juga. Aduh, enak tarikannya. Jadi pingin beli GPS lagi ya, tapi ya daftar oli yang harus dicoba banyak. Dan iya, yang jualan GPS mentah masih ada bang, nggak mau wis entek ya. Cuma satu orang yang jualan. Terus apa mana? Yang berikutnya lah, penulis lupa ngomong sampai mana. Yang berikutnya adalah di Vario kalau nggak salah 7000 itu ya hitam juga dan berkurang ya. Berkurangnya cukup banyak ya. Vario kan berapa, 800 ya, itu Vario agak lama, bukan Vario baru. Jadi katanya kan oli bus itu bisa 10.000 km. Nah kita sebagai user ya, jangan langsung percaya 10.000 itu mungkin aja di mobil yang dalam keadaan baru nyis gitu ya, 10.000 silakan. Tapi kalau untuk motor ya kita harus mikir separuhnya lah, 5.000. Terus apa jenenge, kondisinya motor juga penting. Kalau motor kita apa penyakitan, fuel dilution, pampir oli, jangan 5.000 juga. Jadi contoh yang bro ganti oli 7.000, olinya hitam banget terus sudah berkurang, nah itu nggak bagus untuk mesin itu. Walau olinya ngeklaimnya 10.000, kita jangan langsung nurut 10.000 karena keadaan motor beda-beda, pemakaian beda-beda, kesehatan motor, cara berkendara itu ya, jangan langsung dituruti. Terus yang kedua soal olinya sendiri,
ya kita harus apa ya, harus maklum bahwa Indonesia ini keadaannya ekstrim, suhu panas, sehingga oli itu dipaksa bekerja dengan kondisi yang encer. Kalau misalnya olinya encer, kalau di Eropa sana mungkin oli 10W40 itu termasuk sangat kental ya, karena pada suhu anggap aja 80 derajat kekentalannya itu tinggi, masih piro anggap aja 12 16 CST gitu ya. Nah di tempat kita enggak, oli yang sama itu bakal lebih encer. Nah kalau oli encer itu bakal makin cepat rusak, karena oli tersebut jadi sering ke gencet-gencet. Gap antara mesin dengan gap komponen mesin satu dengan yang lainnya itu jadi kecil. Gap kecil ini membuat oli makin cepat rusak, karena oli itu paling nggak tahan dengan yang namanya shear. Kondisi oli encer itu bakal cepat rusak olinya. Selain cepat rusak juga kurang melindungi. Jadi dari kondisi awal oli encer itu nggak bisa melindungi, di sisi lain kondisi encer ini membuat oli cepat rusak juga. Jadi selain nggak melindungi, cepat rusak olinya. Jadi penulis sudah nyangka dari dulu bahwa oli di Indonesia ini nggak bisa disamakan dengan yang di luar negeri, karena rusaknya oli itu lebih karena kegencet-gencet, lebih karena RPM. Jadi kita nggak bisa lihat oksidasi saja. Oke lah, oksidasi itu sifat yang bagus ya, tapi itu bila olinya kuat, bila olinya mampu menahan gesekan. Jadi percuma olinya tahan suhu tinggi tapi nggak tahan gesekan, nggak tahan shear. Ya penulis nggak nyangka juga ketika oli bus, oli Sinexo itu jadi hitam gitu. Dan lihat testimoni lain ya, yang penulis sudah kutipkan di video sebelumnya. Oli Sinexo itu ataupun bus ya, nggak istimewa istilahnya ya. Ya penulis kaget juga. Itu katanya bau minyak serai, katanya dari bahan nabati. Tapi mengapa kok nggak kuat? Tahan panas tapi nggak tahan gesek. Jadi ya sepertinya ya, yang Sinexo atau bus itu nggak bisa disamakan dengan minyak goreng, nggak bisa kita jadikan apa ya, persamaan gitu ya. Minyak goreng sendiri nggak ada yang kekentalannya 10W40. Ada usaha membuat makin kental, tapi penulis lihat di riset aja kayaknya cukup jadi perjuangan juga untuk membuat oli kental itu ya. Ya wis lah, wis penulis lagi nggak konsen kayaknya sekarang. Yang jelas dari sisi perlindungan kayaknya oli Sinexo dan bus itu biasa-biasa ya. Mungkin ada di suatu situasi oli ini unggul, tapi banyak yang sepertinya menganggap oli ini oli biasa.
Tapi nantilah penulis coba balik lagi ke Castrol, karena sekarang menulis pakai Shadow Revitalizan. Dan Castrol ini kayaknya termasuk oli oli generasi awal ya, yang aditifnya yang perlindungannya lebih mengandalkan ke bahan oli. Aditifnya jadi minim. Aditif minim artinya tenaganya keluar semua nih kayaknya. Walau sudah pakai Shadow Revitalizan masih enak tarikannya. Dan karena Shadow Revitalizannya sepertinya merekondisi lah, kayaknya sudah mulai rekondisi. Oh, enak tarikannya. Udah enak beli lagi ya Astro GPS. Tak lah wis gitu dulu aja wis. Lagi nggak konsen, maaf ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.